Perempat FM Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Sahabat budaya, sudah jam 8:19 saat ini di studio ya. Kita bakal ngobrol mengenai salah satu tradisi yang ada di Wakatobi, Sulawesi Tenggara ya. Ini namanya atau sebutannya itu tradisi Herapo-Rapo. Tapi katanya sekarang itu orang-orang menyebutnya tradisi kacang jodoh. Nah, tradisi seperti apa ini? Kita bakal ngobrol bersama seorang penari Sanggar Wakatobi, yaitu Kak Arusali SE, yang sudah tersambung melalui telepon. Selamat pagi. Ya, halo, selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Gimana cuaca di Wakatobi pagi ini? Alhamdulillah untuk hari ini cuacanya sangat cerah. Sangat cerah. Waduh, Wakatobi itu adalah salah satu destinasi wisata yang aku pengen banget ke sana tapi belum sempat gitu ya. Oke, Kak Arus, aku manggilnya apa nih? Arus aja, Arus. Arus gitu ya, oke. Nah, kalau kita berbicara mengenai tradisi Herapo-Rapo atau dikenal juga dengan nama kacang jodoh, ini sebenarnya tradisi apa sih? Herapo-Rapo itu merupakan tradisi yang dilaksanakan pada saat bulan suci Ramadan, yaitu dengan menjual kacang. Jadi benar-benar literally itu dia menjual kacang. Kacang rebus apa kacang goreng atau kacang apa? Kacangnya itu berupa kacang sangrai yang disangrai dengan pasir. Oh, kacang yang disangrai dengan pasir. Iya. Nah, terus sebenarnya maksud dan tujuannya apa mereka menjual kacang dan siapa yang menjual kacang ini? Kalau untuk penjualnya itu adalah gadis-gadis yang masih remaja atau dewasa. Kemudian untuk apa tadi pertanyaannya yang lainnya? Iya, sebenarnya kenapa mereka menjual kacang gitu? Sebenarnya apa tujuannya menjual kacang ini buat apa? Apa sekedar menjual kacang pas bulan Ramadan aja? Kayaknya di daerah lain juga banyak yang menjual kacang ya nggak sih? Tapi pasti ada yang membedakan kenapa mereka gadis-gadis ini menjual kacang. Selain untuk sebagai ajang silaturahmi, kemudian mereka juga untuk menambah ekonomian keluarganya, yaitu untuk seperti beli pakaian lebaran atau untuk dari hasil penjualan kacang tersebut. Oke, berarti memang menjual kacang itu tujuan awalnya untuk menambah penghasilan selama bulan Ramadan gitu ya? Iya. Oke, tapi kenapa jadi namanya kacang jodoh? Apa ketemu jodoh lagi jual kacang? Yang jual kan cewek-cewek. Jadi yang datang untuk membelinya juga pastilah cowok-cowok. Oh gitu. Terus? Pada saat prosesnya itu, kadang ada yang ada yang kepincut suka sama penjualnya, sampai setelah Lebaran mereka adakan proses. Jadi atau selanjutnya lah. Jadi berlanjut hubungan ini setelah jual beli kacang gitu ya. Oke, itu benar-benar terbukti gitu bahwa cewek-cewek yang jual kacang kemudian menemukan jodohnya. Ada juga yang hal seperti demikian. Oke. Karena ada pada saat malam ke-27 Ramadan itu kan ada satu prosesi lagi yang namanya Kajiria. Nah, itu apa tuh? Proses Kajiria itu yaitu menggunakan daun pacar. Mereka cewek-cewek menggunakan daun pacar pada kukunya ya? Yang dipakaikan itu kepada laki-laki. Oh, malah laki-laki pakai daun pacar. Biasanya kalau di sini kan cewek-cewek ya pengganti kutek sih itu ya? Iya. Kalau di sana kepada laki-laki? Laki-lakinya sebagai modus saja sih. Maksudnya gimana tuh modusnya? Aku jadi pengen tahu maksudnya laki-laki memakaikan pacar ke cewek itu atau si cewek memakaikan pacar ke laki-laki itu? Ada pria yang yang memakaikan ke cewek, ada juga cewek yang memakaikan ke pria. Jadi itu pas malam ke-27 Ramadan diperbolehkan seperti itu? Iya.
Oke. Nah, kalau sampai saat ini tradisi kacang jodoh atau hera-pura-pu ini masih ada atau enggak? Untuk sampai sekarang masih ada. Dan malam dari malam awal Ramadan langsung. Oke. Nah, itu biasanya tempat menjualnya di mana sih? Itu biasanya di Jalan Poros. Di depan rumah masing-masing. Oh, jadi di depan rumah masing-masing mereka jualan. Dan itu berarti memang sepengetahuan keluarga atau orang tua ya? Iya. Oke. Nah, misalnya nih ada yang kepincut, terus misalnya berjodoh gitu ya. Nah, itu apa namanya tahapan-tahapan yang dilakukan ya akhirnya mereka menikah setelah hera-pura-pu ini? Apa mereka abis itu lamaran, tunangan, atau gimana? Halo? Bisa seperti itu sih. Oh, oke. Nah, setelah selesai lebaran, mereka laksanakan pernikahan. Kamu sendiri udah ketemu jodohnya belum di acara hera-pura-pu ini? Untuk sekarang belum. Tapi udah pernah, siapa tahu udah pernah kemarin-kemarin terus putus gitu? Sebelum-sebelumnya pernah sih, tapi setelahnya langsung putus. Malah jadi putus ya? Itu Iya, biasanya, oke, karena belum cocok ya, karena juga ketemunya pas lagi jual kacang, gimana ya? Tapi itu berapa lama sih, misalnya mulainya tuh kapan, kayak apakah dari sore pas mau buka atau gimana sih? Biasanya kalau untuk hera-pura-pu ini, dia setelah salat tarawih. Oh, setelah salat tarawih baru deh tuh ya. Dan berarti pihak perempuan sudah menyiapkan kacangnya ini bikinan sendiri atau gimana? Kalau untuk kacang jualannya itu disiapkan dari sore hari, dibuat oleh gadis-gadis itu. Oh, jadi mereka emang udah siapin kacang untuk berjualan di acara tradisi hera-pura-pu gitu ya? Iya. Oke. Tradisi ini berarti memang sudah cukup lama ya ada di Wakatobi? Kalau untuk kalau untuk sejarah ini belum ada yang jelas ya, tapi kayaknya sudah agak lama deh. Jadi dari kamu lahir berarti mereka udah melakukan hera-pura-pu gitu ya? Iya. Oh, oke. Semenjak orang tua saya masih gadis juga sudah dapat profesi ini. Oh, apakah orang tua kamu itu adalah hasil tradisi kacang jodoh? Enggak. Ya siapa tahu kan kamu diceritain gitu dulu ketemunya pas lagi acara tradisi hera-pura-pu, terus jadinya berlanjut gitu. Oh, ternyata tidak ya. Iya. Punya kenalan gak sih yang akhirnya memang menikah dari tradisi hera-pura-pu ini? Kalau untuk kenalan nggak ada sih. Nggak ada ya? Berarti berapa persen dong keberhasilan dari tradisi hera-pura-pu ini? Kamu aja gagal ya kan? Tapi kalau untuk di tetangga kampung ada sih yang terjadi. Oh, ada yang beneran akhirnya menikah dan sampai sekarang tuh masih awet pernikahannya ya? Masih. Oke. Anak-anak remaja di sana itu selalu menunggu tradisi hera-pura-pu ini atau enggak? Atau mereka biasa aja nggak terlalu antusias? Selalu kayaknya deh. Selalu menunggu ya? Iya. Biasanya dia mungkin udah tahu nih incerannya siapa gitu. Terus ada nggak sih misalnya nih satu cewek tapi disukai oleh banyak cowok gitu kan? Terus dia cuma jual kacang berapa gitu. Nah itu gimana ya kalau misalnya terjadi kayak gitu? Ada ini depan rumah sih kejadiannya. Baru mereka secara ini saja mas, secara positif saja mereka bertamu di situ, tidak ada pertikaian atau apapun. Tidak pernah ya ini akhirnya berakhir dengan perkelahian antar cowok memperebutkan satu cewek, nggak ada ya? Iya, tidak ada. Kan kadang-kadang ada satu mungkin gadisnya paling cantik, kembang desa. Terus semua orang jadinya pengen beli kacang dari si cewek ini, ya kan? Biasanya begitu. Kalau misalnya nih,
ada yang cewek-cewek tidak berhasil menjual satu kacang di tradisi ini, malu nggak sih? Kalau untuk tidak berhasil, seperti mereka selalu laku tiap malamnya. Oh, selalu laku. Jadi berarti nggak hanya cuma pemuda yang di kampung itu saja, Kak. Di daerah-daerah lain menuju. Oh, mereka datang. Oh, oke. Apakah misalnya kalau cewek juga boleh beli nggak kacangnya? Kenapa? Cewek-cewek bisa beli nggak, atau memang cewek-cewek nggak boleh beli, yang beli harus cowok gitu? Tidak juga sih, siapa aja boleh berarti ya. Oke lah, berarti untuk tahun ini nanti di malam ke-27 akan ada tradisi rapo-rapo di sana ya? Malam apa? Jadi untuk tahun ini akan dilakukan ya di malam ke-27 ya? Hah? Rapo-raponya itu dari malam pertama nanti. Oh, jadi dari malam pertama sampai malam 27? Sampai malam terakhir. Sampai malam terakhir. Itu ada tradisi Kajiria yang... Oh, Kajiria beda lagi ya. Yang memasangkan itu tadi ya? Iya. Pacar gitu ya. Apa sih? Kalau yang jadian akan dipasangkan di malam Kajiria itu. Oh, gitu. Jadi misalnya nih dari hari pertama dia beli terus terus nanti jadiannya dengan memasangkan itu ya. Berarti cowok-cowok di sana pada jago modus ya. Oke lah. Baik, mudah-mudahan nanti tradisinya tetap bertahan dan di malam 27 kamu udah ada gambaran mau dapat jodoh di Rapo-Rapo tahun ini? Insya Allah. Amin. Oke. Kalau gitu harus